Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala rezekinya, amin. Di video kali ini kita akan melihat tampilan terbaru dari VNetwork ya. Bagi teman-teman pengguna VNetwork, teman-teman bisa cek di dashboard ya, di bagian menu utama tampilan terbaru VNetwork sudah muncul, yaitu teman-teman bisa lihat ya, VNetwork in the new. Jadi ada info terbaru tentang VNetwork, seperti apakah tentang pembaruan itu dan apa yang dimaksud tentang in the new. Oke, kita cek ya. Di sini teman-teman bisa klik ya, artikel copy. Dan di sini kita cek ya, di sini versinya bahasa Inggris ya. Oke, saya coba untuk terjemahkan ya dengan versi Indonesianya. Saya membacakannya dengan versi Indonesia ya, teman-teman. Oke, kita lihat ya, di sini kita lihat pengembangan yang dipercepat dari V-Blockchain menghasilkan solusi KYC terdesentralisasi 33 juta pengguna yang terlibat dan lebih banyak lagi di jalan menuju Open Mainnet. Oke, lanjutnya pemeriksaan mata uang kripto sosial mengungkap banyak pencapaian terbaru dan masa depan menyenangkan ya. Pada 14 Maret 2022, VNetwork merayakan hari jadinya yang ketiga dengan pengumuman dan pembaruan penting. Jaringan tersebut menentukan rencana masa depan dan berbagai kemajuan dalam hal teknologi, produk, dan pertumbuhan komunitas sejak Pi dari tahun lalu. Pertumbuhan jaringan Pi 14 Maret 2021 sampai 14 Maret 2022. VNetwork mengalami tahun pertumbuhan yang luar biasa yang dipenuhi dengan pencapaian yang memenuhi tujuan peta jalannya dan meningkatkan utilitas jaringan. Pada tahun lalu, VNetwork meluncurkan Explore Mainnet, merilis 3 draft bug with favor yang diperbarui dan desentralisasi lanjut pada jaringan dengan menumbuhkan lebih dari 10.000 node testnet aktif. Selain itu, komunitas V tumbuh dari 15 juta menjadi lebih dari 33 juta pengguna yang terlibat, disebut sebagai perintis di komunitas. Pada periode yang sama, ekosistem Pi telah mengalami evolusi dengan peluncuran dan interaksi. Pi telah mengalami evolusi dengan peluncuran dan interaksi beberapa aplikasi dan fitur jaringan Pi, termasuk Pi KYC, Brainstorm, Pi Browser, Pi Wallet, Pi CDX, dan Pi Blockchain Floor ya teman-teman. Kedepan, VNetwork bertujuan untuk mempercepat proses KYC massal komunitas, memigrasi saldo pengguna ke mainnet, mengembangkan ekosistem aplikasi di platformnya, dan pindah ke Open Mainnet. Oke, peluncuran mainnet terlampir. Periode jaringan tertutup mainnet dari blockchain Pi ditayangkan pada 28 Desember 2021. Di sini, firewall mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan ke mainnet. Periode mainnet tertutup ini memberikan waktu bagi jutaan perintis untuk melewati KYC dan komunitas untuk membangun aplikasi Pi berbasis utilitas. Periode jaringan tertutup juga memberikan kesempatan bagi jaringan untuk menguji pengumpulan data dan mengulangi di mainnet dan ekosistem Pi sebelum peluncuran jaringan terbuka di masa mendatang. Draft buku putih diperbarui. Bab with favor yang diperbarui dirilis bersama dengan peluncuran mainnet. Bab ini merincis peta jalan mainnet ya, jaringan Pi, hadiah penambang baru, dan model token. Bab-bab dalam bentuk draft dan terus diperbarui berdasarkan umpan balik komunitas dan data yang dikumpulkan selama periode mainnet tertutup. Node. Pada tahun lalu, jaringan tumbuh menjadi lebih dari 10.000 node testnet aktif.
Selain itu, ada puluhan ribu perintis yang mengoperasikan aplikasi desktop Node setiap hari dalam daftar tunggu untuk menjalankan wadah blockchain. Meskipun tidak semua node menjalankan wadah konsensus testnet, mereka semua menyediakan jaringan dengan data dan infrastruktur penting untuk mengaktifkan beberapa interaksi perangkat lunak node dan testnet. Setelah periode jaringan terbuka mainnet diluncurkan, node komunitas tersebut akan dapat berpartisipasi dalam pengamanan blockchain Pi mainnet. Hackathon ya, jaringan melakukan Build Pi Together ya. Hackathon pertama antara 28 Juni 2021 dan 20 September 2021 dengan ribuan perintis berpartisipasi. Perintis mengajukan banyak proyek dengan berbagai macam kasus pengguna. Beberapa orang terpilih memenangkan hadiah atas kontribusi luar biasa mereka. Aplikasi KYC. Pengembangan aplikasi KYC Pi baru dimulai dan berlanjut sepanjang tahun. Aplikasi ini dibangun untuk menjadi solusi KYC scalable ya, dan terdesentralisasi yang menggabungkan otomatisasi mesin dan verifikasi manusia crowdsourced. Solusi KYC ini mengoptimalkan akurasi dan verifikasi sekaligus mencapai skalabilitas untuk jutaan orang dan cakupan luas dari populasi yang beragam. Tim mengerjakan beberapa fitur dan versi di antara putaran pengujian seperti algoritma kebingungan yang ditingkatkan yang menyembunyikan data pioner dari validator manusia, pemeriksaan keaktifan yang memverifikasi bahwa orang yang sebenarnya melamar, kecepatan pemrosesan yang ditingkatkan untuk memastikan pengunggahan dokumen pioner secara tepat waktu, dan banyak lagi. Dengan beberapa putaran pengujian selesai, Pi Network kini telah membuat aplikasi KYC. Lihat pengumuman hari Pi di bawah tersedia dalam skala besar. Di sini kita lanjut itu alat ekosistem ya. Pada tahun 2021, Pi Network mengembangkan dan merilis ekosistem aplikasi dan fitur yang terus berkembang yang akan mendukung pioner seiring dengan perkembangan mainnet lebih lanjut. Pi Browser diluncurkan pada April 2021 untuk menciptakan platform Pi utilitas yang lebih terbuka dan langsung bagi perintis dan pengembangan komunitas untuk berinteraksi dan membangun. Dalam Pi Browser, pioner dapat mengakses aplikasi Pi KYC dan aplikasi lain yang dibuat oleh pengembang aplikasi komunitas. Saat ekosistem pengembangan lebih banyak aplikasi dengan khusus penggunaan dan utilitas nyata, pioner akan dapat menggunakan Pi untuk aplikasi pilihan mereka. Sudah banyak peningkatan dan penambahan fitur pada Pi Browser yang diluncurkan seperti penambahan notifikasi dan dev-linking. Fitur-fitur baru akan terus dibangun dan diluncurkan pada tahun mendatang. Dompet Pi diumumkan hari Pi 2021 menawarkan metode non-penahanan pioner untuk penyimpanan Pi mereka. Saat dirilis, wallet memungkinkan perintis untuk berinteraksi dengan blockchain testnet dengan membuat transaksi tes Pi ya. Untuk membantu transaksi komunitas ke mainnet, Pi Wallet telah diperbarui sehingga perintis dapat beralih antara melihat blockchain mainnet dan testnet dan bersiap untuk menerima saldo Pi mereka di mainnet. Aplikasi Brainstorm, tempat bagi perintis untuk mengusulkan ide aplikasi Pi bergabung dengan proyek yang ada dan terlibat dengan perintis lain untuk bergabung dengan proyek mereka, diluncurkan tepat sebelum hari Pi 2021. Sepanjang tahun, aplikasi Brainstorm melihat banyak pembaruan dan perubahan fitur untuk menjadi tuan rumah hackathon online global skala besar dan meningkatkan UI berdasarkan umpan balik komunitas. Lebih banyak pembaruan untuk Brainstorm akan dilaksanakan pada tahun 2022, jadi nanti beberapa berita menarik yang akan diumumkan akhir tahun ini ya. Pi SDK yang memungkinkan pengembangan untuk membangun aplikasi yang terintegrasi dengan ekosistem Pi, dirilis pada Pi Today 28 Juni 2021. Ini memberi pengembangan kemampuan untuk berkomunikasi dengan Pi blockchain untuk membuat pembayaran dan dengan server Pi untuk memvalidasi informasi yang disetujui dari perintis
Fitur tambahan sedang direncanakan untuk tahun mendatang yang akan memberikan pengembangan fungsionalitas yang meningkat dalam aplikasi mereka. Di sini ada Blockchain Explorer ya, pertama kali diluncurkan pada Oktober 2021 untuk memberikan fasilitas ke testnet. Sejak peluncuran mainnet, Pioneer juga dapat melihat transaksi akun dan blok di blockchain mainnet. Perintis dapat memeriksa saldo Pi mereka, status transaksi, dan keadaan umum blockchain Pi. Pengumuman hari Pi ya. Pi Day 2022 pembawa beberapa berita menarik. Tim Vcode mengumumkan peluncuran dua fitur baru yang penting, yaitu peluncuran solusi KYC masalah yang telah lama ditunggu-tunggu dan mekanisme penambangan Pi baru yang memungkinkan imbalan penambang yang lebih beragam berdasarkan pengaturan penguncian penggunaan aplikasi dan node tuan rumah. Aplikasi Pi KYC ditawarkan saat tersedia, memungkinkan perintis di dunia untuk mengajukan aplikasi dalam skala besar dengan jumlah slot aplikasi yang diharapkan terus meningkat. Perintis akan menerima peringkat dalam aplikasi setingkat mereka menerima slot untuk mengirim aplikasi mereka. Slot ini dipilih secara acak dan tidak ditugaskan dalam urutan apapun. Kami memahami acak dan tidak ditugaskan dalam urutan apapun. Kami memahami bahwa semua perintis ingin mengirimkan aplikasi mereka dan pindah ke mainnet, tetapi harap bersabar karena slot tersedia untuk semua perintis untuk menghindari kekacauan sistem saat memproses jutaan ya. Mengingat bahwa otomatisasi mesin sedang disiklakan sesuai kebutuhan. Kecepatan KYC jaringan sekarang terutama bergantung pada berapa banyak validator manusia yang baik yang ada di setiap komunitas lokal untuk memproses langkah verifikasi manusia dari solusi KYC. Jadi bergabunglah dengan tenaga kerja validator manusia dan bantu mempercepat KYC jaringan. Solusi KYC menggabungkan otomatisasi mesin dan privasi manusia untuk mencapai KYC yang akurat dan efisien untuk semua orang. Otomatisnya mesin akan bertanggung jawab untuk memproses gambar, ekstraksi teks, deteksi ID palsu, pemeriksaan keaktifan dan perbandingan gambar. Lalu verifikasi manusia, di mana verifikator manusia yang telah disetujui sebelumnya memeriksa data yang telah disunting dari aplikasi KYC perintis lainnya. Juga telah dirilis pada hari Pi ini ya. Pengumuman besar lainnya adalah bahwa perintis sekarang dapat menerima hadiah penambang baru yang meningkatkan tingkat penambangan individu yang dihasilkan dari beragam jenis kontribusi ke jaringan seperti penggunaan aplikasi, operasi node, dan penguncian Pi. Selain hadiah pra-mainnet seperti lingkaran keamanan dan referensi, pengunci Pi satu utilitas ekosistem dan kasus penggunaan berkembang terlibat dengan aplikasi Pi secara teratur ya. Dan menghosting jaringan node yang besar semuanya penting untuk keamanan dan desentralisasi blockchain Pi serta stabilitas dan utilitas ekosistem Pi. Segera akan datang itu selama beberapa bulan ke depan. Pi Network memiliki beberapa rilis mendatang yang harus diperhatikan oleh Pioneer. Ini akan menjadi kejutan bagi Pioneer ya. Oke, lanjut aplikasi KYC ya. Aplikasi KYC mandiri adalah ekosistem biayanya Pioneer 1Pi ya. Jadi biaya Pioneer 1Pi untuk proses aplikasi mereka. Selanjutnya perintis yang sepenuhnya KYC akan segera dapat mengajukan permohonan untuk menjadi validator KYC untuk negara atau wilayah mereka setelah menyetujui persyaratan layanan aplikasi. Melalui tutorial untuk melatih keterampilan validasi mereka dan diperiksa oleh validator terpercaya di pekerjaan awal mereka. Karena pekerjaan validator ini terus-menerus divalidasi silang untuk mencegah pelaku jahat, memberikan verifikasi yang tidak akurat secara konsisten akan menyebabkan penghapusan dari kumpulan tenaga kerja. Pekerjaan validasi yang baik akan dihargai dengan Pi yang dibayar oleh pelamar KYC, yaitu 1 fee. Wadah konsensus node ya. Selama periode jaringan tertutup, wadah konsensus untuk Resta akan dibuka untuk semua node komunitas. Ini akan menawarkan perintis yang ingin menyimpan salinan buku besar kesempatan untuk mengatur dan memantau kinerja sebuah node. Melakukan hal itu printing bagi perintis untuk memverifikasi bahwa node mereka mampu menangani pemonitor blockchain testnet secara efektif. Ini akan membantu memastikan bahwa Pioneer dapat menghosting blockchain Pi mainnet dengan node mereka. Setelah freeware dihapus dan open network dimulai. Pengembangan ekosistem Pi lebih lanjut, Pi Network meningkatkan upaya
untuk mengembangkan pengembangan aplikasi komunitas di V browser untuk membuat utilitasnya dan khusus ya. Utilitas nyata dan kasus penggunaan dalam ekosistem V ini akan mencakup kemungkinan Axon di masa depan dan inisiatif pengembangan lainnya untuk membantu membawa pengembangan ke platform pengembangan V. Juga akan ada aplikasi V yang dikembangkan oleh tim inti ya. Migrasi jaringan utama. Setelah sejumlah besar Pioneer lulus verifikasi KIC, jaringan akan mulai mentransfer saldo tambang seluler Pioneer yang diverifikasi KIC ke blockchain mainnet tertutup. Para perintis ini kemudian dapat menggunakan PIN mereka dalam ekosistem V internal. Akan memenuhi syarat untuk migrasi mainnet, perintis harus menyelesaikan semua langkah di daftar periksa ya. Mainnet yang terletak di dalam tab mainnet di aplikasi V ini termasuk membuat dompet melalui browser V ya, melalui konfigurasi penguncian dan pengiriman dan meneruskan aplikasi KIC-nya, dan juga buka jaringan open network. Setelah migrasi, masalah mainnet terjadi dan ekosistem V cukup berkembang, jaringan V akan pindah ke periode jaringan terbuka. Mainnet menghapus firewall dari periode jaringan tertutup. Ini akan memungkinkan konektivitas eksternal ya, misalnya ke jaringan lain dan ke siapa saja yang ingin terhubung ke V mainnet. Penghapusan firewall akan memungkinkan langsung akses ya, memungkinkan akses langsung ke blockchain, dan komunitas mainnet V-Nodes akan dapat menjalankan blockchain mainnet ya. Dan di sini ada jaringan V memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang kuat selama tahun V terakhir. Ada kegembiraan di komunitas tentang migrasi mainnet yang akan datang, mengembangkan ekosistem aplikasi dan pindah ke open network ya. Tidak seperti jaringan cryptocurrency lainnya, V memiliki dukungan komunitas yang vital sejak awal perjalanan. Perintis membantu mengamankan dan mengembangkan jaringan saat mereka menambang V di ponsel mereka, dan telah memberikan umpan balik penting saat jaringan perkembangan dan secara interaktif meningkatkan teknologi dan produknya. Dengan begitu, banyak hal yang dinanti-nanti tahun V berikutnya sangat penting dan meminta perintis untuk berkontribusi lebih beragam lagi ke jaringan untuk membuatnya sukses. Oke, seperti itu ya teman-teman, tentang artikelnya sangat panjang sekali ya, tentang pembaruan V network terbaru ya. Nanti teman-teman bisa lebih ini lagi ya, karena V network akan semakin terus berkembang dan terus update ya, dan membernya hampir mau 50 juta. Jadi itu aja penjelasan tentang terbaru V network. Tetap semangat dan tetap konsisten, jangan lupa untuk klik petirnya. Oke, semoga bermanfaat. Salam V network.